Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung timur kota Jember, tepatnya Desa Garahan, Kecamatan Silo, berdiri sebuah pondok salaf bernama Sayyidul Quro. Pondok yang dirintis pada tanggal 17 Agustus 2010 oleh Kiai Haji Zubairi Syam bersama sang istri Nyai Haja Isti'ana Umar. Secara geografis, pondok ini berada pada areal pegunungan. Karena itu, tampak pemandangan alam yang sangat indah dan dikelilingi persawahan yang terhampar luas, serta halaman pesantren yang dipenuhi rerumputan hijau dengan luas tanah pondok pesantren kurang lebih 1,5 hektar. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari berdirinya pondok ini berangkat dari beliau berdua keinginannya ingin berdomisili, ingin memiliki tempat tinggal rumah yang dekat dengan pegunungan. Namun kemudian kebetulan sesuai dengan perintah dari sang guru yakni Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad Syamsul Arifin ini memerintahkan beliau Kiai Zubairi untuk mendirikan suatu pondok yang arahnya itu disuruh memilih antara murlao dan murdajah dari rumahnya yakni Sukowono. Hingga saat ini, tepatnya di tahun 2021, jumlah santri Sayyidul Quro sebanyak 252 orang, yaitu antara lain 97 santri putra dan 155 santri putri. Dengan jumlah kamar putra sebanyak 13 ruangan, ditambah 7 kamar santri putri. Terkait dengan nama Sayyidul Quro, berkisah dari Kiai Zubairi yang berkunjung untuk ziarah ke Makbaroh para Masyayikh Sidogiri. Setelah pulang dari ziarah, mereka semua sepakat menamakan pondok yang dirintis itu dengan nama Sayyidul Quro. Menurut beliau, Kiai Khotib Sumber Beringin, memang nama Sidogiri berasal dari Sayyidul Quro, namun dengan logat Jawa mengalami sedikit perubahan menjadi Sidogiri. Dengan demikian, nama pondok Sayyidul Quro merupakan wujud tabarukan atau ngalap barokah kepada pesantren besar di Jawa Timur, yakni Sidogiri. Selain itu, dalam hal metode pembelajaran pondok Sayyidul Quro secara umum memiliki 2 tipe pembelajaran, yaitu pembelajaran secara privat atau sorogan adalah pembelajaran secara khusus di mana setiap santri menyodorkan materi yang dipelajari kepada guru pembimbingnya. Dalam hal ini, pembelajaran dipasrahkan kepada ketua kamar dengan materi pembelajaran 1. Al-Quran plus Tajwid, 2. Fikih, 3. Nahwu Sorof. Pembelajaran secara kolektif atau bandongan adalah pembelajaran secara umum di mana para santri berkumpul dan menyimak serta mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Wa antum dan adapun kalian fiha di dalam itu jannah khalidun ila abadi kekal. Dalam hal ini ada 2 macam. Pertama, sistem pengajian, di mana santri menyimak dan mengartikan kitab secara literlak dari apa yang disampaikan oleh guru yang diampu secara langsung oleh Kiai Zubairi. Mata pun melihat sudah merasa nyaman. Jadi rasa mau untuk makan, rasa mau untuk minum itu luar biasa. Semua makanan-makanan. Pesantren ketika baru berdiri, manhajnya itu manhaj salaf. Jadi sistem pembelajarannya itu bersifat sorogan dan bandongan. Jadi sorogan dalam arti materi-materi itu diajukan ke kiai. Sistemnya hafalan. Seperti Al-Quran dan kitab Asasul Muttaqin yang itu merupakan karya dari ayah guru beliau yakni Kiai Syamsul Arifin. Di samping juga sistemnya sistem sorogan juga sistem bandongan, di mana santri itu menyimak terhadap apa-apa yang disampaikan oleh kiai. Kiai membaca kitab, santri yang mengartikan serta menyimaknya. Kitab yang awal dipelajari itu, kitab yang awal dikaji yakni kitab
pokok pesantren, kitab Sulamut Taufik, kitab Safinatun Najah, kitab Ta'limul Muta'alim, dan yang keempat kitab Bidayatul Hidayah. Kedua, sistem klasikal, di mana pendidikan secara klasikal ini ada dua macam, yakni pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan umum dalam penyelenggaraannya bermula dari jenjang madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Pendidikan agama dalam penyelenggaraannya ada program pendidikan madrasah diniyah ula dari jenjang kelas 1 sampai kelas 4, juga madrasah diniyah wusto dari jenjang kelas 1 sampai kelas 3. Dalam Pondok Sayyidul Quro juga terdapat program pendidikan istiqdat dan muhadaroh, di mana materi pembelajarannya lebih khusus dan intensif. Jadi ngaji ini sebagai bentuk adzakaul ilmi. Jadi santri dituntut untuk cerdas dalam hal keilmuan, tapi tidak hanya sebatas itu saja, tapi juga ngabdi, yakni adzakaur ruhi, yakni kecerdasan spiritual. Maka dari itu di pesantren ini tidak hanya ada sistem pembelajaran saja, tidak hanya keilmuan saja yang dipelajari, tapi juga banyak kegiatan yang sifatnya ibadah ritual seperti sholawatan, seperti baca sholawat kubro, baca aqaid selesai dan sholat jemaah bareng, tahajud dan lain sebagainya. Hal itu semua tentunya itu sebagai implementasi, sebagai penerapan dari ilmu yang diperoleh agar supaya menjadi ilmu yang bermanfaat, yang amfa tadi, ilmu yang berbuah, atau ala kulli hal kesimpulannya ilmu yang amali atau amal yang ilmi, ilmu yang sifatnya berbuah pengamalan dan pengamalan yang bersifat ilmiah, pengamalan yang didasarkan dengan keilmuan. Tahun demi tahun berlalu, kemudian di samping santri semakin bertambah, sumber daya manusia juga bertambah, maka termasuk juga bangunan-bangunan pesantren, tentu fasilitas-fasilitas pesantren juga ditambah. Terkait pesantren untuk kedepannya, Kiai sudah membangun madrasah ibtidaiyah MI, yang itu hendak dibangun ke depannya. Selain itu, Pondok Sayyidul Quro juga memiliki kegiatan untuk menghilangkan rasa jenuh para santrinya serta bertujuan agar para santri lebih dekat dengan alam sekitarnya. Allahumma shalli wa sallim. Serta terdapat juga kegiatan kesenian Al-Banjari yang merupakan bentuk pelaksanaan penanaman karakter kecintaan terhadap budaya bangsa dalam berkesenian berbasis Islami di era milenial ini. Terkait harapan Kiai mengenai pondok ini atau bisa disebut visi dan misi dari pesantren ini, yakni sederhana, berangkat dari qaul Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi santri ini mondok ke sini tidak lain dalam rangka harapan Kiai untuk mewujudkan santri yang amfa, yang bermanfaat kepada orang lain, tentu dalam bidang dan kemampuan masing-masing. Maka dari itu untuk mewujudkan harapan ini tentu ada media-media, sarana-sarana untuk sampai kepada tujuan itu. Yang pertama perlu diketahui dimulai dari niat terlebih dahulu, tujuan dari mondok. Tujuan dari mondok seperti dawuh Kiai yakni mondok entar ngaji ben ngabdi. Mondok tujuannya untuk ngaji dan mengabdi.